Banyak yang mengira AI akan menggantikan WordPress dan saya juga sempat berpikir begitu. Namun kenyataannya, AI justru membuat WordPress semakin populer dari sebelumnya. Menurut grafik Google Trends ini, minat pencarian global terhadap WordPress baru-baru ini mencapai puncaknya di angka 100, yang merupakan titik tertinggi yang terlihat dalam 5 tahun terakhir. WordPress telah ada selama sekitar 20 tahun dan tetap menjadi CMS paling populer di internet. Namun AI mungkin menjadi perubahan terbesar yang pernah dialami WordPress. Membangun situs WordPress menuntut kita memilih tema, mengimpor template, belajar pembuat halaman, cari gambar, serta menyesuaikan tampilan secara manual untuk desktop, tablet, dan ponsel. WordPress canggih, tapi prosesnya sering repetitif dan memakan waktu. Namun dengan bantuan AI, segalanya berubah. Kini AI bisa bantu buat situs, gambar, hingga sesuaikan template. Contohnya, saya impor template situs satu halaman ini ke WordPress. Lalu saya minta AI buat banyak halaman serupa dalam 10 menit. Hasilnya bagus dan bahkan muncul di peringkat pencarian Google. Agen AI kini terhubung langsung ke WordPress untuk menjalankan tugas lewat instruksi biasa. Alih-alih mengedit tiap halaman secara manual, cukup deskripsikan keinginan Anda, biarkan AI bekerja, lalu tinjau hasilnya. Jadi apa alasannya? Mengapa WordPress justru semakin populer di tengah maraknya pembuat situs web AI dan alat AI lainnya? Nah, beberapa perkembangan terbesar berasal dari sesuatu yang disebut MCP dan juga keterampilan. MCP adalah singkatan dari model konteks protokol. Anda bisa menganggap MCP sebagai koneksi universal yang memungkinkan alat AI berkomunikasi di dalam WordPress. AI bisa terhubung ke seluruh situs WordPress Anda, termasuk plugin, tema, hingga halaman. Selanjutnya, ada Cloud Skills. Fitur ini sangat membantu untuk WordPress karena memberi instruksi khusus agar Cloud paham tema, plugin, dan page builder. Hasilnya, Cloud lebih akurat menangani tugas kompleks seperti membangun situs, memperbaiki error, hingga otomatisasi SEO. Anda bahkan bisa menginstruksikan Cloud membuat mega menu yang dekoratif. Ia bisa pelajari dan terapkan skill itu ke situs Anda. Kombinasi skill dan MCP membuat WordPress hebat. WordPress punya ribuan tema, plugin, alat SEO, dan e-commerce. Kini, Anda bisa mengontrol semuanya dengan AI. Meski banyak yang mengklaim pembuat situs AI akan menggantikan WordPress, kenyataannya justru sebaliknya. AI membuat WordPress jauh lebih cepat, mudah, dan hebat dari sebelumnya. Ini adalah salah satu alasan mengapa WordPress menjadi semakin populer di era AI. Beda dengan pembuat situs AI tertutup, WordPress memberi Anda kendali penuh. AI memang hemat waktu, tapi hanya jika Anda tahu cara memakai dan memberi instruksi yang tepat. Itulah yang akan saya tunjukkan hari ini. Kita mulai dari metode yang ramah pemula. Kita mulai dengan template WordPress profesional. Lalu, hubungkan Cloud ke situs Anda dan gunakan prompt untuk mengubah desainnya. Saya tunjukin cara edit konten, warna, gambar, dan tata letak tanpa perlu melakukannya secara manual. Nah, metode ini sangat cocok jika Anda ingin membangun situs web dengan cepat, tapi terkadang template saja nggak cukup. Banyak dari Anda mungkin ingin desain original, bukan dari template yang udah pasaran. Di bagian kedua, kita akan bahas lebih lanjut. Saya akan tunjukkan cara pakai Cloud untuk membuat situs web custom berbasis AI. Ini metode terbaik menggunakan AI dengan WordPress. Tapi ingat, tujuannya bukan membiarkan AI melakukan segalanya untuk Anda. Tujuannya adalah untuk benar-benar menggabungkan kecepatan AI dengan fleksibilitas dan kontrol WordPress. Sebelum pakai AI di WordPress, kita butuh hosting yang andal. Setelah situs siap, hubungkan Cloud dan alat AI lainnya untuk mempercepat desain serta pengelolaan WordPress Anda. Tautan diskon 10% untuk buat website WordPress di Hostinger sudah ada di deskripsi. Kunjungi hostinger.com sekarang. Nah, hostinger.com termasuk salah satu hosting web tercepat dan juga yang paling terjangkau di industri ini. Setelah sampai di sini, klik mulai sekarang. Sebelum membahas harga, perlu diketahui ada jaminan uang kembali 30 hari. Jadi, jika video ini tidak membantu atau Anda tidak menyukainya, Anda bisa mendapatkan uang Anda kembali tanpa masalah. Mereka punya 3 paket. Tapi saya saranin pilih paket unlimited. Anda bisa hosting situs tak terbatas di Hostinger, dapat domain gratis, dan penyimpanan NVMe yang jauh lebih cepat dari SSD biasa. Jadi, setelah Anda sampai di halaman ini, saya sangat menyarankan untuk memilih paket unlimited. Klik pilih paket, lalu di halaman berikutnya, pilih periode Anda. Klik drop down ini, ada pilihan 48, 24, dan 12 bulan.
Bukan bermaksud jualan, tapi hosting 4 tahun di bawah $200 itu penawaran terbaik. Meski begitu, saya paham kalau kalian belum mau keluar uang sebanyak itu. Saya sangat mengerti, saya saranin pilih paket 12 bulan, jadi saya akan ambil yang itu. Anda dapat domain gratis plus garansi uang kembali 30 hari. Sekarang kita punya kode kupon. Baiklah. Di sini, jika Anda mengeklik punya kode kupon dan memasukkan kode kupon Daryl 10, lalu mengeklik terapkan, Anda akan mendapatkan potongan tambahan 10% untuk paket apapun di Hostinger, termasuk paket 1 tahun penuh. Jadi, kode kupon ini berlaku untuk paket apapun, termasuk VPS, Horizons, dan web hosting dasar mereka. Setelah masukkan kode kupon, klik lanjutkan. Lalu, buat akun Anda. Saya akan langsung mengisinya. Di halaman berikutnya, isi alamat penagihan Anda. Jadi, Anda akan memasukkan nama depan, nama belakang, alamat, dan nomor jaminan sosial Anda. Cuma bercanda kok, nggak perlu nomor jaminan sosial. Canda. Oke? Jadi, isi aja informasi penagihan Anda, dan setelah selesai, Anda akan mengeklik lanjutkan. Selanjutnya, masukkan info kartu kredit Anda, atau pilih PayPal jika mau. Di sini, saya akan pakai kartu kredit saya. Setelah memasukkan info kartu kredit, klik kirim pembayaran. Sistem akan mengkonfirmasi perjalanan dimulai dan mengalihkan Anda ke halaman berikutnya. Mungkin ada beberapa pertanyaan, lalu klik buat situs web baru. Selanjutnya, pilih cara Anda membuat situs web. Anda bisa langsung memilih WordPress, lalu mengeklik berikutnya. Selanjutnya, masukkan nama domain gratis Anda. Setelah selesai, klik berikutnya. Sistem mungkin akan meminta Anda untuk mendaftarkan domain tersebut. Ini penting untuk klaim kepemilikan, atau jika Anda ingin menjual dan mentransfer domain. Sekarang, sistem mendaftarkan domain Anda, lalu akan menanyakan target audiens atau lokasi bisnis Anda. Dalam kasus saya akan memilih Amerika Serikat. Jadi di sini saya akan memilih Amerika Serikat. Setelah Anda memilih negara Anda kemudian akan mengeklik berikutnya. Selanjutnya, Anda akan membuat credential login WordPress Anda. Nah, saya sarankan untuk mencatat ini karena Anda akan membutuhkannya untuk masuk dan keluar dari WordPress. Jadi, ini email saya dan kemudian kata sandi saya. Dan setelah Anda memasukkannya, di sini Anda akan melihat Build from Scratch. Silakan klik Build from Scratch. Sekarang WordPress sedang diinstal. Jadi mari kita mainkan game ini di sini. Lihat berapa kali saya bisa melompati ini. Lihat itu. Nih, 99% selesai. Skor saya 407, coba kalahkan dan tulis di kolom komentar. Voila, ini situs WordPress baru Anda. Nah, jika Anda ingin melihat situs web Anda langsung di internet, di kiri atas sini, jika Anda klik Visit Sites, inilah situs web WordPress baru Anda. Tampilannya memang polos, tapi tenang, kita akan membuatnya luar biasa. Kembali ke dashboard, sebelum lanjut, cek email Anda untuk verifikasi domain dan akun Hostinger. Buka Gmail Anda, cari email verifikasi dari Hostinger. Klik email tersebut, lalu pilih verifikasi email. Sekarang, domain Anda sudah terverifikasi. Penting untuk memverifikasi domain Anda. Jika tidak dilakukan dalam 30 hari, uang Anda akan dikembalikan dan domain dibatalkan. Klik tautan tersebut untuk verifikasi email Anda. Lalu, klik lanjutkan ke beranda. Inilah hPanel Hostinger. Jangan khawatir, kita akan kembali ke sini nanti. Sekarang di WordPress, hal pertama yang harus dilakukan adalah menonaktifkan semua plugin dan banner ini. Plugin itu seperti aplikasi untuk situs web. Tapi, saran pertama saya, nonaktifkan semua plugin Hostinger sekarang. Kami suka Hostinger, tapi plugin mereka terlalu mengganggu. Jadi, saya akan hapus centang semua plugin ini. Saya akan klik nonaktifkan dan klik terapkan. Saya akan hapus plugin ini, bisa diinstal lagi nanti. Klik hapus dan terapkan. Oke, mantap. Kita punya plugin caching yang sangat berguna untuk mempercepat situs web Anda. Sekarang izinkan saya menunjukkan terlebih dahulu cara masuk ke situs web langsung Anda. Saat mengunjungi situs ini, perhatikan bahwa kita berada di domain demo. Izinkan saya menunjukkan cara masuk ke situs web Anda. Ada 2 cara untuk melakukannya. Saya akan keluar dari situs ini dengan klik keluar. Oke, sudah keluar. Sekarang, mari ke Hostinger dan klik situs web. Ini domain saya saat ini. Saya pastikan domain orionstutorial.com sudah terbuka, dan ini adalah situs WordPress baru kita. Sekarang, kita bisa menutup tab ini karena ini tadi menggunakan domain sementara.
Nah, jika Anda ingin masuk ke situs web WordPress Anda, sebenarnya cukup mudah. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memasukkan nama domain Anda, lalu di bagian akhirnya Anda ketik wp admin, seperti itu, lalu tekan Enter. Ini akan mengarahkan Anda ke layar masuk. Masukkan kredensial WordPress Anda di sini. Saya akan masukkan milik saya sekarang. Oke, klik Remember Me, lalu klik Login. Sekarang kita udah masuk ke situs WordPress kita. Klik Kunjungi situs untuk melihat website Anda dengan domain baru. Jika Anda lupa kata sandi atau salah mencatatnya, jangan khawatir. Jika Anda pergi ke sini, ke Hostinger, jika Anda klik WP Admin tepat di sini di bawah bagian website, ini akan langsung memasukkan Anda ke situs web WordPress Anda tanpa kata sandi. Jadi di sini saya akan klik WP Admin dan kemudian kita langsung masuk kembali ke situs web WordPress kita. Jadi saya akan langsung menutup tab lama ini. Nah, sebelum kita membahas proses pembuatan web, izinkan saya memperkenalkan Anda semua pada beberapa pengaturan umum terlebih dahulu. Di bawah menu Users, klik Profile. Di sini, Anda bisa menyesuaikan skema warna situs web. Anda bisa pilih warna biru, midnight, atau lainnya. Menurut saya, midnight terlihat bagus. Itu lebih nyaman di mata kan? Saya suka itu. Dan saat menggulir ke bawah, katakanlah Anda lupa kata sandi Anda ya. Jadi di sini di bawah New Password, saya akan klik Set New Password, lalu Anda bisa membuat kata sandi baru di sini. Setelah Anda melakukannya, Anda kemudian akan menggulir ke bawah dan klik Update Profile. Oke, jadi sekarang kita udah menyimpan kata sandi baru kita. Sekarang mari kita lanjutkan dan klik Dashboard. Baiklah, mari kita mulai. Sebelum lanjut ke tema, mari kenali Backend WordPress. Di menu Posts, semua postingan situs Anda akan muncul. Ini hanya postingan demo, jadi kita bisa langsung klik Trash untuk menghapusnya. Selanjutnya, di sini kita punya Pages. Semua halaman di situs web Anda akan ditampilkan tepat di sini. Karena ini adalah instalasi WordPress yang benar-benar baru, kita sebenarnya belum punya halaman apapun. Jadi yang ini juga bisa langsung kita hapus. Selanjutnya, kita punya plugins. Jadi di sini saya akan klik Install Plugins. Nah, sebelum kita masuk ke plugin, izinkan saya menjelaskan apa sebenarnya plugin WordPress itu. Selanjutnya, apa itu plugin WordPress? WordPress adalah CMS nomor 1 di dunia, terutama karena pasar pluginnya. Ada lebih dari 50.000 plugin yang tersedia untuk Anda gunakan di ekosistem WordPress. Plugin WordPress menambahkan fungsionalitas tambahan ke situs web WordPress Anda. Contohnya, Anda bisa pasang plugin untuk formulir kontak, fitur e-commerce, atau optimasi SEO agar situs Anda mudah ditemukan di Google. Bayangkan, plugin WordPress itu seperti aplikasi di ponsel pintar Anda. Anda bisa menambahkan fungsionalitas apapun langsung ke situs WordPress Anda. Plugin WordPress tersedia gratis dengan opsi versi Pro dari pengembangnya. Jelajahi plugin untuk menemukan fitur yang Anda butuhkan. Anggap saja plugin seperti aplikasi untuk situs Anda. Jadi di sini saya akan mengeklik tambah plugin. Sekarang, hampir ada plugin untuk segalanya di WordPress. Yang ini adalah pembuat halaman. Ini adalah plugin SEO. Kontak Form 7 adalah formulir kontak, dan WooCommerce ini mengintegrasikan fungsionalitas e-commerce. Jadi kita akan kembali membahas plugin nanti. Sekarang, cara menginstal tema WordPress. Di menu Appearance, klik Themes. Ini tema bawaan WordPress. Kita bisa tambah lagi dengan klik Add Theme. Saya jelaskan singkat apa itu tema dan fungsinya bagi situs Anda. Setiap situs WordPress butuh tema. Anggap aja tema itu sebagai cangkang situs Anda. Tema inilah yang membuat situs web Anda terlihat unik dan memberikan gaya tertentu. Tema WordPress mengontrol berbagai bagian situs web Anda, seperti header, footer, halaman blog, dan halaman toko situs web Anda. Tema WordPress tidak membuat konten situs web Anda yang sebenarnya, melainkan lebih sebagai cangkang luar bagi pembuat halaman untuk menambahkan semua konten di dalam situs web Anda. Setiap tema WordPress ini gratis untuk digunakan dan menawarkan fitur dalam jumlah terbatas, namun tetap cukup lengkap untuk apa yang ditawarkannya. Setiap tema WordPress memiliki versi Pro yang bisa Anda tingkatkan melalui situs web mereka, dan harganya bervariasi antar tema. Jangan ragu untuk menjelajahi berbagai tema dan lihat mana yang paling cocok untuk situs web Anda. Jadi, tema WordPress pada dasarnya mengontrol header dan footer, halaman toko, dan juga halaman arsip situs web. Sekarang, di tahun 2026, permintaan untuk tema WordPress perlahan menurun karena Page Builder saat ini melakukan sebagian besar pekerjaan, jadi Anda tidak terlalu membutuhkan tema WordPress seperti 5 atau 6 tahun yang lalu. Sekarang kita akan menggunakan tema bernama Solez.
Jadi, di sini di bagian atas di bawah cari tema, kita akan ketik Solaz dan inilah tema yang akan kita install. Tema ini punya banyak template, pembuat header dan footer untuk membuat situs WordPress yang keren. Setelah menemukan Solaz, klik install lalu aktifkan. Selanjutnya, Solaz akan meminta Anda untuk menginstal template awal. Klik install template awal untuk masuk ke dashboard Solaz. Sekarang, akses template awal dengan mengeklik mulai sekarang di bawah menu template awal. Solaz menyediakan berbagai macam pilihan template untuk Anda. Faktanya, ada lebih dari 166 tata letak gratis. Mereka juga punya versi Pro yang berisi elemen-elemen berbayar. Tapi untuk video ini, kita pakai template gratis aja. Template yang akan kita gunakan dalam video ini bernama FlexiWeb. Jadi di sini Anda akan melihat FlexiWeb. Jika Anda tidak dapat menemukannya di sini, di bagian pencarian, Anda bisa langsung mengetikkannya. Namun setelah Anda menemukan template-nya, Anda kemudian akan mengeklik template tersebut. Selanjutnya, ini akan menampilkan pratinjau kecil yang keren dari situs web tersebut. Jadi, Anda bisa melihat seperti apa tampilan situs webnya sebelum Anda mengimpornya. Anda juga bisa menyesuaikan palet warna di sini, dan Anda juga bisa mengubah font jika Anda mau. Saya akan mengatur punya saya ke default. Mari kita gulir ke atas. Jadi ini adalah template yang akan kita import. Nah, untuk menginstalnya, di sini Anda tinggal mengeklik kotak centang ini. Ini akan menginstal pembuat halaman yang direkomendasikan untuk mendesain situs web. Setelah klik kotak centang, klik lanjutkan. Lalu Anda akan ditanya apakah ingin mendaftar buletin Solaz. Anda bisa mendaftar atau tidak, tapi saya pilih lewati langkah ini. Sekarang situs web Anda sedang diimpor. Proses ini butuh sekitar 1 menit. Setelah 30 detik, import selesai. Saya akan mengeklik periksa situs web. Dan begitu aja, kita udah punya situs web baru. Gulir ke bawah, semuanya udah berhasil diimpor. Situs web pertama Anda ini sangat bagus, jauh lebih baik dari punya saya dulu. Sekarang, mari gulir ke atas. Sebelum lanjut, saya ingin kembali ke dashboard WordPress untuk menyesuaikan beberapa pengaturan. Jadi, di sini saya akan pergi ke dashboard. Jika Anda baru di WordPress, buka menu plugin, lalu klik plugin terinstall. Anda akan melihat pembuat halaman dan Solaz Extra sudah terpasang. Sekarang, buka Elementor, masuk ke editor, lalu klik pengaturan. Elementor baru saja memperkenalkan fitur bernama Atomic Editor. Nah, di sini Anda akan melihat Atomic Editor, dan saya ingin menonaktifkan Atomic Editor tersebut. Ini sebenarnya lebih ditujukan untuk pengembang, bukan untuk desainer web atau pemilik bisnis pada umumnya. Jadi, saya ingin menonaktifkan fitur ini. Jadi di sini saya akan mengeklik Deactivate, mencentang kotaknya, lalu mengeklik Deactivate. Anda selalu bisa mengaktifkannya nanti, tapi untuk video ini kita akan tetap menggunakan fitur-fitur dasar dan menghindari alat-alat pengembang. Jadi, mari kita kembali ke situs web kita. Sejauh ini cukup sederhana kan? Selanjutnya, saya akan tunjukkan cara menggunakan Elementor. Page Builder ini memungkinkan Anda mengontrol situs web dengan fitur drag and drop yang sangat mudah digunakan. Kalau udah paham Elementor, silahkan lanjut ke bagian berikutnya. Tapi bagi pemula, saya sarankan tonton bagian ini karena akan mengajarkan cara pakai pembuat halaman drag and drop. Mari kembali ke video. Berikut kursus kilat 10 menit cara menggunakan Elementor. Jika Anda udah tahu cara menggunakan Elementor, Anda bisa langsung lanjut. Tapi bagi yang lain, mari kita ke sini, ke plus baru dan klik halaman. Daripada edit situs lama, lebih baik latihan di halaman baru, beri nama halaman demo. Klik terbitkan di kanan atas, lalu klik tombol edit dengan Elementor. Mari kita aktifkan pembuat halamannya. Selanjutnya, saya tutup pemberitahuan, navigator, dan panel elemen Atomic ini. Inilah antarmuka Elementor, tempat Anda bisa menambahkan bagian serta elemen. Di kiri ada kontainer, dan ini adalah baris. Di bawahnya, Anda memiliki elemen, dan Anda bisa menarik serta melepas elemen-elemen ini ke halaman. Di bawahnya lagi, kita memiliki widget custom dan elemen pro. Anda tidak perlu mengambilnya, karena ini hanya tersedia di versi pro. Lalu, kita memiliki elemen umum, yang juga bisa Anda tarik dan lepas ke halaman. Sekarang, mari kita mulai dengan baris 2 kolom aja. Jadi, di sini saya akan klik plus, klik flexbox, lalu kita pilih baris 2 kolom. Nah, ada juga panah-panah di sini dan saya akan menjelaskannya sebentar lagi. Pilih baris 2 kolom. Sekarang, tambahkan elemen ke dalam kotak tersebut. Klik tambahkan elemen di atas, lalu tarik dan lepas elemen ke dalam kotak-kotak itu. Mari tambahkan elemen ke kotak ini. Ambil teks judul, lalu tarik dan lepas ke dalam kotak.
Saat muncul garis merah muda, lepaskan saja, selesai. Sekarang, untuk setiap elemen, Anda akan melihat 3 tab yang berbeda. Tab konten, ini mengontrol isi dari elemen itu sendiri. Lalu ada tab gaya. Ini mengontrol hal-hal seperti font, serta warna dan ukuran elemen tersebut. Lalu ada tab lanjutan. Ini mengontrol hal-hal seperti padding, dan Anda juga bisa menambahkan hal-hal keren seperti efek gerak. Sebagai contoh, di bawah animasi, jika saya klik slide in left, elemen itu akan meluncur masuk dari kiri. Agak norak sih, tapi ya Anda tahu itu hanya sesuatu untuk dipertimbangkan. Tapi mari kita kembali ke sini ke konten dan mari kita ubah teksnya. Saya akan masukkan buat situs web WordPress baru. Oke. Lalu saya akan klik tanda plus dan kemudian saya akan masukkan editor teks di sini. Oke. Dan Anda bisa menambahkan lebih banyak teks. Jadi saya agak males, jadi saya copy aja ini lalu paste. Oke. Lalu kita juga bisa menambahkan tombol. Jadi di sini saya akan masukkan tombol, lalu tinggal drag and drop aja. Nah, selesai. Misal Anda ingin kolom ini lebih panjang. Nah, lihat bagian berwarna merah muda ini. Ini mengatur spasi dan warna latar belakang bagian ini. Misalnya, untuk mengubah tinggi, kita gunakan VH atau Viewport Height. Ini adalah satuan pengukuran selain pixel. Di sini, klik drop-down-nya lalu pilih VH. Kita bisa atur nilainya ke 80. Sudah bagus kan? Sekarang, Anda bisa lihat halaman kita lebih besar. Jika ingin menambahkan warna latar belakang atau gambar, di bawah Style, klik Classic. Lalu di bagian color, Anda bisa langsung mengubah warna latar belakangnya. Keren banget. Saya akan beri latar belakang yang lebih gelap. Kita juga bisa ubah teksnya jadi putih. Pergi ke style, lalu di bawah text color, ubah warnanya jadi putih. Sekarang di sisi kanan, mungkin Anda ingin menambahkan gambar kan? Jadi di sini saya akan klik add elements, lalu kita bisa ambil gambar dan langsung tarik dan lepas seperti itu. Sekarang kita pilih gambarnya. Di Pustaka Media, Anda punya akses ke banyak foto gratis untuk situs web Anda. Saya akan pilih foto pria ini, lalu klik select. Dan inilah gambar pria yang sangat tampan ini kan. Sekarang di sisi kiri, Anda bisa lihat, ini tidak terlihat bagus kan? Tampilannya agak terhimpit. Nah, disinilah Flexbox sangat berguna. Nah, di sini saya akan klik pada kontainernya, dan Anda udah lihat semua opsi tadi, termasuk tombol-tombol arah yang kita bahas sebelumnya. Nah, yang bisa kita lakuin adalah menggunakan Flexbox. Jadi di sini saya ingin meratakan semua elemen ini ke tengah, oke? Lalu di sini kita punya jarak dan yang bisa kita lakukan adalah menambahkan jarak juga seperti itu. Dan kita bisa membeli jarak pada semua elemen ini. Nah, ini sangat berguna karena alih-alih mengatur padding secara manual untuk setiap elemen tertentu, kita sekarang bisa menggunakan Flexbox untuk memanipulasi semua elemen di dalam kotak ini. Nah, Anda juga bisa melihat bahwa kita memiliki arah horizontal di sini. Dan jika saya memilih itu, perhatikan bagaimana semuanya menjadi horizontal satu sama lain. Dan itu tidak terlihat bagus kan? Jadi kita akan memilih vertikal. Sekarang izinkan saya memberi Anda situasi di mana horizontal jauh lebih masuk akal. Nah, ini adalah situs web saya, darrowwilson.com. Dan Anda mungkin sering melihat dua tombol ini di banyak situs web, di mana mereka tersusun rapi berdampingan. Mari gunakan Flexbox untuk ini. Saat kita menambah elemen tombol, tombol itu otomatis muncul di bawah tombol sebelumnya. Kita tidak bisa meletakkannya berdampingan. Lihat, tombolnya tidak mau sejajar. Disinilah Flexbox menjadi sangat berguna. Di sini saya akan klik tombol elemen, lalu ambil kontainer, dan kita akan meletakkannya tepat di sini. Selanjutnya, saya akan mengambil tombol-tombol ini dan menyeretnya ke dalam kotak, seperti itu. Oke, lalu saya akan menggunakan Flexbox. Jadi di sini saya akan klik Edit Container. Dan sekarang saya ingin memilih arahnya menjadi horizontal. Perhatiin di sini bagaimana mereka sekarang berdampingan, yang mana sangat keren. Lalu di sini saya hanya ingin menambahkan sedikit celah agar mereka punya ruang. Sekarang hal terakhir yang ingin saya tunjukkan kepada Anda semua adalah opsi lanjutan. Jadi kita punya banyak ruang di sekitar tombol-tombol ini dan saya inginnya Anda tahu tepat di sini di bagian pinggir. Untuk melakukannya, di sini pada bagian lanjutan saya akan menghapus semua padding ya. Padding pada dasarnya adalah ruang. Jadi di sini saya akan mengetik angka 0 dan itu berarti tidak ada ruang. Dan setelah itu selesai, semua ruang di dalam Flexbox pun hilang. Sekarang pikiran lainnya adalah menambahkan mesh.
Klik gambar ini, masuk ke lanjutan, gulir ke bawah, lalu klik mask dan aktifkan. Di beranda, Anda akan melihat gambar dengan desain di atasnya. Itulah yang disebut mask. Anda bisa langsung pakai mask pada gambar agar situs terlihat lebih kreatif. Selain itu, klik kanan pada elemen untuk menduplikasi, menyalin gaya, atau menghapusnya. Sebagai contoh, saya bisa menduplikasi ini, lalu saya bisa mengambil elemen ini, dan saya bisa menarik dan melepasnya, kan? Hal yang sama juga berlaku di sini. Saya bisa menduplikasinya, lalu juga menarik dan melepasnya. Nah, jika saya tidak menyukai elemen-elemen tersebut, saya bisa klik kanan, hapus, klik kanan, dan hapus juga. Sekarang untuk tombol ini, saya mungkin ingin Anda tahu mengubah gayanya. Jadi di sini, di bawah style untuk warna, saya akan klik pada default. Dan ini adalah warna-warna default yang kita impor saat kita mau impor starter template. Dan saya akan menggunakan warna oranye ini. Selanjutnya, saya akan beralih ke bagian konten. Misalnya, Anda ingin mengubah ini. Saya akan masukkan hubungi kami. Untuk tautan, Anda tak perlu mengetik URL manual, cukup ketik nama halamannya. Contohnya, ada halaman kontak otomatis dari Solus. Saya klik hubungi kami, dan tombol ini pun langsung terhubung ke halaman tersebut. Terakhir, sama seperti menduplikasi elemen, Anda bisa menduplikasi kolom dan bagian. Klik kanan lalu pilih duplikat untuk menduplikasi seluruh baris. Cara ini juga berlaku untuk bagian. Jadi sebagai contoh, saya bisa klik kanan pada 6 titik berwarna merah muda itu, lalu saya juga bisa menduplikasinya. Nah, begitu. Kita telah menduplikasi seluruh bagian itu. Untuk menambah bagian, klik tanda tambah dan mulai dari awal. Anda bisa menyisipkan bagian baru di mana saja di situs Anda. Tapi saya tidak akan melakukannya. Untuk menghapus, cukup klik tanda X. Lalu kita juga bisa menghapus bagian ini. Sebelum lanjut, jika Anda melakukan kesalahan saat mengedit situs, seperti salah menduplikasi atau memindahkan elemen, Anda bisa membuka riwayat pembuatan situs. Klik tombol riwayat untuk kembali ke versi sebelumnya saat Anda membangun situs tersebut. Jadi sebagai contoh, kita bisa terus mundur, dan itu akan membawa kita kembali ke posisi kita sebelumnya. Jadi, itulah ringkasan singkat tentang cara menggunakan pembuat halaman Elementor. Video detail penggunaan Elementor ada di deskripsi jika Anda ingin menontonnya. Sekarang, mari kembali ke beranda. Klik logo Elementor, lalu pilih keluar ke WordPress. Klik logo WordPress, dan kita kembali ke daftar halaman situs web. Nah, saat Anda mengimpor template awal dengan Solus, sistem secara otomatis membuat semua halaman ini untuk Anda, seperti testimoni, kontak, karir, dan juga bagian tentang kami. Sekarang, buka beranda dan edit langsung dari dashboard. Di menu beranda, pilih Edit dengan Elementor. Karena sudah paham cara kerjanya, Anda bisa mulai menjelajahi dan menambahkan elemen sendiri. Sebagai contoh, klik tambahkan elemen. Jika ingin memasukkan tombol, cukup tarik dan letakkan aja. Dan juga, jika Anda ingin membuat dua tombol berdampingan, sekarang Anda sudah tahu caranya. Anda bisa mengambil fontana itu, lalu Anda bisa mengambil tombol ini, Anda tahu. Letakkan di sini, duplikat, lalu lakukan hal yang sama. Jadi kita bisa membuatnya horizontal, tambahkan sedikit spasi, seperti itu. Lalu saya akan hilangkan paddingnya, kan? Maybe mau. Lalu kita tinggal ubah warnanya. Jadi untuk warnanya saya pilih warna oranye itu, dan jadi deh. Sekarang saya juga ingin menghapus tombol ini, jadi saya akan klik kanan lalu saya hapus, dan jadi deh. Anda tahu, kita benar-benar meningkatkan bagian ini hanya dengan menambahkan satu tombol YouTube. Nah, banyak elemen di halaman beranda ini menggunakan flexbox. Jadi sebagai contoh, yang satu ini Anda bisa lihat ini menggunakan flexbox. Jika saya pilih horizontal, teksnya akan pindah ke sisi kanan. Tapi karena kita pakai vertikal, teksnya jadi di bawah angka. Jadi mari kita gulir ke bawah sedikit lagi, dan ada satu bagian lagi yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Nah, di sini Anda akan melihat kita punya 6 kotak ini. Nah, yang kami lakukan adalah, jika Anda klik pada flexbox dan memilih vertikal, itu akan menyusun semua kotak secara vertikal, seperti itu. Nah, di sini Anda bisa lihat kalau kita pilih horizontal, itu akan menyusunnya dengan rapi berdampingan. Sekarang mari kita bahas tentang opsi wrap. Jadi di sini kita punya wrap dan kita punya no wrap. No wrap artinya itu akan memaksa semua elemen untuk tetap berada di satu bagian ini.
Ini berhasil dalam beberapa kasus, tapi dalam kasus ini tidak. Nah, jika kita pilih wrap, itu akan mengambil kolom-kolom ini dan menyusunnya satu sama lain dalam format yang sangat rapi dan bersih. Ini membuatnya teroptimasi dan lebih mudah dilihat oleh siapa saja. Jelajahi situs ini, modifikasi, dan utak-atik sesuka Anda. Ini situs web Anda, silahkan modifikasi sesuka hati. Untuk menyimpan perubahan, klik publish di atas. Satu hal lagi sebelum kita lanjut ke bagian AI. Sekarang saya ingin menambahkan halaman itu ke menu. Ingat kita membuat halaman demo itu, dan untuk melakukannya Anda pergi ke sini di backend WordPress, lalu di bawah appearance Anda akan menemukan menus. Jadi di sini saya akan klik menus, lalu saya akan memilih menu tersebut. Jadi di sini saya akan memilih menu utama, klik select, lalu di sini kita punya halaman demo yang Anda lihat tadi. Saya akan klik demo, lalu add to menu. Saat digulir ke bawah, halaman demo sudah muncul. Kita bisa menjadikannya drop down di bawah pages atau menjadikannya item menu biasa. Di sini saya geser ke sebelah testimonial, lalu klik save menu. Sekarang buka bagian pages, Anda akan lihat halaman baru sudah ada. Klik di situ untuk langsung menuju halaman yang baru kita buat. Jadi begitulah cara Anda membuat halaman dan juga menambahkannya ke menu. Nah, banyak dari Anda mungkin ingin langsung beralih ke Cloud, tapi ada banyak alat AI lain yang bisa Anda gunakan. Jadi sebagai contoh, saya punya situs web ini di sini, dan kita akan mengubahnya menjadi situs web yang berbeda menggunakan alat AI. Tak perlu selalu pakai Cloud. Banyak alat AI gratis lainnya. Begini cara saya. Ambil tangkapan layar situs, lalu minta ChatGPT buatkan latar belakangnya. Lalu dia buat latar belakangnya. Saya bilang, saya mau ganti pria itu. Bisa buatkan gambar kreatif yang cocok untuk situs ini. Kemudian ia menghasilkan gambar ini. Jadi yang saya lakukan adalah mengambil kedua gambar tersebut dan saya menerapkannya ke situs web. Dan boom, begitu aja. Anda bisa melihat tampilan dan nuansa situs web telah berubah drastis hanya dengan menambahkan dua gambar. Saya kemudian mengambil tangkapan layar seluruh situs web. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi bernama Go Full Page. Saya akan mengambil tangkapan layar seluruh situs web, mengunduhnya, lalu kembali ke ChatGPT. Saya unggah filenya dan minta saran latar belakang yang cocok dengan desain situs ini. Ia pun memberikan hasilnya. Lihat bagaimana ia membuat berbagai pilihan latar belakang, lalu menyelesaikannya dengan sempurna. Sekarang saya bisa memodifikasi dan menyesuaikannya. Lalu saya minta berikan semua gambar latar berkualitas tinggi, tapi kompres agar situs web saya tetap cepat. Setelah itu, mereka langsung memproses dan memasukkan semua gambar ke folder zip. Saya tinggal mengunduh file kompresi tersebut, lalu menerapkannya ke seluruh situs web. Proses ini sebenarnya sangat mudah dilakukan. Ini bikin situs web Anda menonjol. Tapi untuk video, saya tidak saranin pakai ChatGPT. Sebenarnya hasilnya sangat buruk untuk video. Saya pakai Eleven Labs. Caranya gampang banget. Linknya udah saya taruh di deskripsi video. Kalau Anda ingin mencobanya, silahkan. Tapi tidak harus. Tapi yang saya lakukan di sini hanyalah mengambil gambarnya. Jadi di sini saya punya referensi gambar. Saya akan mengunggah gambar, lalu saya akan memilih modelnya. Nah, jelas yang terbaik adalah si Dance. Tapi game ini juga sangat bagus. Lalu saya pilih modelnya dan minta buatkan video animasi dengan latar belakang ini yang detail dan dekoratif. Berdasarkan gambar itu, ia membuat video ini yang bisa langsung dipakai di landing page situs Anda. Menambahkannya ke situs pun sangat mudah. Anda akan pergi ke bagian media Anda dan klik tambahkan file media. Unggah file Anda, lalu pilih videonya. Di sisi kanan, Anda akan melihat URL file. Klik salin URL ke papan klip, lalu buka Elementor. Jika ingin menambahkan video ke halaman landas, caranya sangat mudah. Anda tinggal klik kanan, klik Edit Hero, lalu untuk bagian gaya, Anda lihat kan kita punya pilihan klasik, cukup pilih video dan tempel tautan dari pustaka media Anda di sini. Voila! Sekarang situs web Anda punya latar belakang video AI yang indah. Ini cara cerdas untuk mempercantik tampilan situs Anda dengan AI. Jadi itulah beberapa cara yang cukup cerdas untuk menggabungkan AI dengan WordPress. Nah, di bagian video selanjutnya ini, saya akan menunjukkan cara menambahkan MCP ke situs web WordPress Anda. MCP pada dasarnya akan menghubungkan alat AI ke situs web WordPress kita, dan dengan melakukan ini, ia sekarang dapat membuat halaman, ia bisa menginstal plugin sendiri, ia bisa menggunakan plugin tersebut, bahkan ia bisa menginstal tema WordPress jika Anda mau kan.
Ia bisa melakukan apapun yang Anda inginkan di dalam WordPress, jadi izinkan saya memandu Anda tentang cara mengaturnya. Nah, hal pertama yang akan kita lakuin adalah mengunduh plugin gratis. Jadi, ada situs web di deskripsi video, namanya novamira.ai, dan ini akan menghubungkan cloud dengan situs web WordPress kita. Jadi, setelah sampai di sini, Anda tinggal klik download for free, lalu klik download zip. Selanjutnya, kita akan mengunggah plugin kita. Jadi di sini mari kita buka situs web kita dan masuk ke menu plugins. Lalu saya akan klik add plugin, kemudian upload plugin, dan setelah itu saya pilih filenya. Di sini saya akan pilih Novamira, lalu klik open. Selanjutnya saya akan klik install now. Setelah itu kita akan mengaktifkan pluginnya. Selanjutnya kita akan menghubungkan Novamira dengan cloud. Jadi di sini Anda akan melihat Novamira. Saya akan klik configuration. Berikutnya, saya ingin memastikan kita mengaktifkan kemampuan AI. Jadi, di sini saya akan jandang kotak ini dan klik Save Settings. Di sini saya akan klik OK. Selanjutnya, pilih antara autentikasi atau kata sandi aplikasi. Autentikasi lebih mudah, jadi pilih Authentication. Lalu, pilih Cloud Desktop dan salin kodenya ke aplikasi cloud Anda. Jadi, yang pertama adalah konektor custom, dan ini adalah namanya. Jadi saya akan menyalin ini dan kita akan membuka Cloud Desktop. Oke, jadi saya sudah membuka Cloud Desktop. Sekarang saya hanya ingin mengingatkan semua orang yang menonton ini, Anda harus menggunakan Cloud Desktop. Anda tidak bisa menggunakan versi browser, jadi pastikan Anda mengunduh versi desktop ya. Setelah Anda melakukannya, Anda akan pergi ke sini dan klik Settings, lalu Anda akan klik Connectors. Hal berikutnya yang akan Anda lakukan adalah pergi ke sini dan klik Add, lalu pilih Custom Connector. Sekarang sistem akan meminta nama dan kemudian URL-nya. Anda akan menempelkan nama yang Anda dapatkan dari Novamira di sini. Anda tinggal tempelkan namanya, lalu sekarang kita akan menempelkan URL-nya. Kembali ke situs web WordPress kita, ini adalah URL servernya, jadi saya akan menyalin ini dan kembali ke cloud. Sekarang saya akan menempelkan URL-nya di sini, di bawah remote MCP server URL. Saya akan menempelkannya, lalu saya akan klik Add. Sekarang sistem meminta saya untuk terhubung, jadi di sini saya akan klik Connect. Selanjutnya, sistem akan membuka jendela baru di sini. Pastikan Anda saat ini udah login ke situs web WordPress Anda. Jika Anda log out, mungkin akan terjadi masalah autentikasi. Jadi pastikan saja Anda sudah login ke situs web Anda saat ini supaya bisa login melalui cache. Lalu Anda akan dibawa ke halaman ini dan yang perlu Anda lakukan hanyalah klik Authorize. Kemudian kita diarahkan kembali ke Cloud Desktop dan sekarang kita udah terhubung sepenuhnya. Keren sekali. Sebelum mulai, saya sarankan ubah pengaturan ke Always Allow. Jika memilih Needs Approval, Cloud akan terus berhenti bertanya setiap kali akan melakukan sesuatu yang sangat mengganggu dan membuang waktu. Jadi, saya selalu pilih Always Allow untuk keduanya. Lalu, saya akan menutup jendelanya. Nah, Anda bisa memverifikasi apakah situs web Anda sudah terhubung dengan pergi ke icon plus di sini dan masuk ke Connectors, lalu Anda akan menemukan situs web Anda. Jadi situs web kami adalah orienttutorial.com dan saya rasa ada di sini. Nah, itu dia orienttutorial.com. Jadi situs web kami sekarang udah terhubung sepenuhnya. Sekarang kita bisa mengontrol situs web kita langsung di sini menggunakan cloud. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, mari kita unduh skill sekarangnya sekarang. Nah, ada tautan ke skill kami di deskripsi video yang bisa Anda unduh. Nah, untuk mengunggah skill, saya akan pergi ke tab settings, lalu Anda akan melihat skills, dan yang perlu Anda lakukan hanyalah pergi ke sini dan klik add, lalu klik upload a skill. Di sini saya akan memilih skillnya. Jadi ini adalah skill HTML ke Elementor. Nah, skill ini punya dua fungsi. Bisa mengkonversi HTML ke Elementor sekaligus mengajari cloud cara menggunakan Elementor. Jadi saya akan langsung mengunggahnya. Nah, ada juga skill kedua yang sudah kami sertakan di deskripsi video. Namanya Soles Header dan Footer. Fungsinya adalah untuk mengajari code cara menggunakan tema Soles sehingga ia bisa membuat header dan footer custom tanpa harus menggunakan Elementor versi Pro. Jadi skillnya bernama Soles Header dan Footer. Itu juga ada di deskripsi video. Anda tinggal melakukan hal yang sama. Anda cukup pergi ke sini ke Add, Upload Skill, dan Anda juga akan mengunggah skill tersebut. Jadi kami punya dua skill untuk Anda di deskripsi video. Sekarang setelah skill-skill ini diunggah, mari kita tutup jendela ini. Ingin buat skill sendiri? Mudah saja. Pergi ke Cloud dan ketik. Buatkan prompt untuk membangun skill Cloud yang mempelajari cara menggunakan elemen bawaan Elementor.
Ingat, saat pertama kali membuat skill, kemungkinan besar tidak langsung berhasil di percobaan pertama. Proses ini lama karena sistem membuat skillnya, lalu Anda harus mengujinya. Jika ada yang tidak beres, beritahu Cloud. Anda bisa kirim tanggapan layar dan jelaskan secara detail apa yang salah. Dari situ, mereka perlahan memperbaiki skill tersebut hingga sempurna. Jadi, saya butuh sekitar 5 jam untuk benar-benar menyempurnakannya. Ia akan menghasilkan skill yang sangat panjang, namun Anda pasti akan menemui banyak error pada percobaan pertama. Jadi, kalau Anda ingin membuat skill sendiri, ingat, hasilnya tak langsung sempurna pada percobaan pertama. Anda harus membuat skillnya, mengujinya, terus memperbaikinya, dan barulah skill itu akan benar-benar berguna. Jadi, begitulah tepatnya cara saya membuat skill saya, dan Anda pun bisa melakukannya. Setelah Anda membuat skill ini, silahkan klik salin, lalu Anda tinggal menempelkannya. Dan sekarang, ia udah membuat prompt-nya sendiri untuk menghasilkan skillnya sendiri. Nah, saya tidak akan mempraktekannya dan membuat skill dari nol. Kami udah buatkan video tutorial untuk Anda, jadi kita pakai itu saja dulu. Sekarang, cara pakai AI adalah dengan membuat bagian baru. Di landing page ini, saya ingin menambahkan bagian di bawah dan biar Cloud yang mengerjakannya untuk saya. Jadi, mari kita perintahkan dia untuk membuat bagian baru di bawah landing page tersebut dengan desain yang sama. Ada dua cara untuk pendekatan ini yang bisa menghasilkan hasil berbeda. Prompt pertama yang saya masukkan sangat dasar. Saya ingin membuat bagian layanan di bawah landing page saya. Saya ingin bagian itu menyesuaikan gaya desain situs web yang kreatif. Saya bisa langsung jalankan prompt ini atau meminta prompt-nya ke Cloud sebagai alternatif. Jadi di sini saya bisa nulis, buatkan saya prompt untuk ini. Nah, berdasarkan pengalaman saya, ketika Anda meminta Cloud untuk membuatkan prompt untuk Anda, terkadang hasilnya berlebihan. Hasilnya seringkali berlebihan. Terkadang, prompt singkat justru lebih efektif untuk bagian kecil. Jadi, saya akan hapus ini dan memberikan instruksi dasar aja. Saya akan langsung jalankan prompt-nya. Proses ini butuh waktu 3 menit. Lihat, statusnya sudah dikonfirmasi. Bagian ini terletak di antara kategori template dan testimoni. Jadi, mari kita lihat. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah menyegarkan halamannya. Baiklah, jadi kita segarkan halamannya, gulir ke bawah, dan inilah bagian baru kita. Oh, lihat itu, ditambahkan, animasi yang sangat keren. Nah, kelebihan Cloud adalah, ia benar-benar akan meningkatkan desainnya menggunakan CSS custom. Jadi di sini ia menggunakan warna dan gaya yang sama, dan menyatu dengan sempurna dengan bagian situs web lainnya. Nah, mereka mungkin mengira ini juga landing page-nya. Karena saya bilang taruh tepat di bawah landing page. Tapi ya udahlah, bukan masalah besar kan? Ia menaruhnya tepat di bagian berikutnya. Jadi begitulah cara Anda bisa memanfaatkan Cloud untuk membuat bagian-bagian di seluruh situs web Anda. Sekarang, saat kita membuka page builder dan mengarahkan kursor ke bagian ini, Anda bisa melihat bahwa ia menggunakan semua elemen untuk elemen-elemen tersebut. Jadi di sini Anda bisa melihat bahwa semua elemen sedang digunakan. Itu bukan blok HTML. Anda bisa menginstruksikan Cloud agar selalu menggunakan elemen tersebut dan menghindari HTML. Secara keseluruhan, kita telah membuat bagian unik ini dengan AI. Mari lanjut ke langkah berikutnya untuk membuat sesuatu yang lebih canggih, yaitu mega menu dan halaman baru di situs web. Saya akan meminta buat mega menu kreatif di Solus dengan gambar dan video. Lalu, buat halaman awards yang dekoratif untuk menampilkan penghargaan perusahaan. Gunakan elemen asli dan referensikan keterampilannya jika perlu. Mari kita jalankan perintah ini sekarang. Baiklah, dan setelah menunggu sekitar 7 menit, sekarang halaman dan mega menunya udah selesai. Mari kita lihat sebentar. Dan inilah halaman penghargaan kita. Baiklah, pertama saya lihat, kini tidak sejajar. Tidak masalah. Sepertinya ada masalah, seharusnya mereka menaruh angka di atas teks aslinya. Bukan masalah besar. Bagian ini ada di sini dengan penghargaan kita. Tampak bagus. Lalu, lihat tabel ini. Oh, saya suka nih. Mereka melakukan pekerjaan yang bagus dengan border dan juga mengintegrasikan bayangannya. Saya benar-benar suka itu. Saat mengulir ke bawah, kita punya bagian ini di sini kan? Sepertinya mereka lupa menambahkan 2 ikon ini. Sekali lagi, detail kecil. Bukan masalah besar. Banner mereka bagus, lalu ada call to action dan footer di bawah. Secara keseluruhan, halaman penghargaan ini bagus. Tapi mari kita cek penggunaan elemennya. Saya buka page builder dan terlihat semua elemen sudah dipakai. Tapi bagian ini sepertinya kurang rapi. Saya akan coba perbaiki.
Jadi ini dia horizontal, dan hal yang sama di sini. Horizontal, ya. Jadi kalian paham maksudnya kan? Jadi ini perbaikan yang sangat cepat. Bagian ini terlihat bagus. Bagian ini, bagaimana mereka membuat bagian ini? Jadi sepertinya semua elemennya masuk akal, dan sepertinya mereka menambahkan bayangan kotak, box shadow, dan juga garis tepi di sini yang terlihat sangat bagus. Bagian ini sepertinya mereka lupa memasukkan ikonnya. Sekali lagi, bukan masalah besar. Saya tambahkan satu dengan cepat. Lihat, animasinya jalan saat kursor diarahkan ke sana. Jadi, baiklah. Di sini Anda bisa melihat ini memanfaatkan semua elemen ini. Kelihatan bagus. Hal yang sama di sini dan hal yang sama di sini. Jadi, secara keseluruhan, Anda tahu membuat halaman ini benar-benar sukses. Sekarang, mari kita lihat mega menu kita. Nah, untuk mengakses menu tersebut, kita menggunakan Solaz Site Builder. Jadi, di sini mari kita buka Solaz dan klik Site Builder. Alasan pakai Solaz Site Builder adalah Anda tak perlu versi Elements atau Pro. Anda bisa langsung pakai tema dan elemennya. Ini header aslinya. Mari kita edit dan lihat tampilannya. Nah, ini mega menunya. Kelihatannya bagus, dan keunggulan dari ini adalah ia memanfaatkan semua elemen bawaan atau elemen-elemennya. Nah, untuk berjaga-jaga, maksud saya, dari mana video ini berasal? Saya nggak tahu. Dilihat sendiri. Itu bukan video saya, entah dari mana mereka mendapatkannya. Jika ingin menautkan ini ke halaman tertentu, cukup klik bagian ini, buka tab tautan, lalu masukkan URL tujuan. Misalnya, Anda ingin membuat situs web baru menggunakan AI. Ya, Anda bisa melakukannya. Jadi saya tunjukin, bayangkan kita membangun situs real estate dan ingin AI yang mengerjakan semuanya. Saya akan meminta AI membuat situs untuk orionstutorial.com. Perintahnya, buatkan situs real estate kelas atas dengan halaman beranda tentang kami dan hubungi kami. Tambahkan header dan footer dekoratif, serta gunakan pembuat situs Solaz. Saya jalankan perintah ini. Oke, dan setelah beberapa detik, ia menghasilkan perintah ini. Claude jauh lebih baik dalam membuat perintah daripada manusia. Jadi, saya akan menyalin dan menempelkan perintah ini untuk diberikan kepada Claude. Oke, sekarang saya tempel perintahnya. Setelah menunggu beberapa menit, situs webnya udah jadi. Situs ini sekarang memiliki halaman beranda, tentang, dan kontak. Mari kita lihat. Jadi inilah situs webnya saat ini. Kita punya header, kita punya halaman arahan, landing page, kita punya bagian ini di sini. Koleksinya terlihat bagus. Nah, banyak dari gambar-gambar ini diambil dari unsplash.com. Di sini, bagian ini sedikit terdistorsi, bukan masalah besar. Kita selalu bisa langsung masuk ke sini dan lakukan perubahan. Tapi, ini adalah cara yang sangat cepat untuk membuat situs web dengan instan. Jadi, halaman berandanya terlihat bagus. Mari kita lihat halaman tentang kami. Ini halaman tentang kami kita. Di sini, kita punya bagian kita. Bagian yang ini jelas kita bisa langsung memperbaikinya sedikit. Meski sedikit terdistorsi, saya rasa kalian paham maksudnya. Saya tidak akan mengoreksinya lagi karena ini sudah memberi gambaran keseluruhan dan sesuatu untuk dikerjakan yang biasanya memang itu yang kalian inginkan. Lalu ini adalah halaman hubungi kami kita. Formulir kontak yang bagus, di sini ada kantornya. Kita perlu sesuaikan warna tombol ini, ada peta, lalu ajakan bertindak atau nomor telepon di bagian bawah. Metode ini memungkinkan kalian membuat situs web dengan AI secara instan. Sangat cocok jika kalian tidak ingin memakai template atau butuh hasil yang cepat. Setelah Claude terhubung ke situs kalian, ia bisa mengakses semua plugin dan tema di repositori WordPress. Anda bisa minta saran Claude soal plugin real estate atau formulir kontak terbaik. Lalu Claude akan mencarikan dan menginstalnya langsung di situs WordPress Anda. Keunggulannya, Anda tak perlu lagi mencari atau menginstal plugin secara manual. Sebagai contoh, saya akan minta Claude menginstal plugin untuk mengoptimalkan situs agar peringkat di Google naik. Jadi, mari kita langsung ketik ini. Nah, ini dia. Install plugin Rank Math, optimalkan semua halaman dan postingan situs web kita, buat sitemap, tambahkan interlinking, dan tahu nggak kenapa tidak? Buat 2 postingan blog untuk bisnis kita. Buat juga halaman tambahan untuk masing-masing kata kunci tersebut, tambahkan konten dan buat agar sangat informatif. Pastikan konten tersebut mematuhi pembaruan konten bermanfaat Google. Buat kontennya informatif. Alasan saya menuliskan ini adalah karena saya ingin dia membuat lebih banyak halaman kan? Tapi saya ingin halaman-halaman itu mendapat peringkat di Google.
Masalahnya, terkadang halaman yang dibuat kurang informatif. Jika pengguna mencari desainer web, saya ingin mengedukasi mereka tentang desain web dan menjelaskan mengapa kami agensi terbaik. Kami menambahkan banyak konten di sini, jadi prosesnya butuh waktu. Satu hal lagi, saat menggunakan Cloud, Anda bebas mengerjakan bagian lain situs web Anda. Anda bisa lanjut mendesain halaman beranda atau melakukan hal lain, sementara Cloud tetap bekerja di back-end situs web Anda. Setelah menunggu 11 menit, semuanya selesai. Dia membuat 3 halaman, postingan blog, serta mengoptimalkan situs web kita sepenuhnya. Dia menambahkan interlinking dan sebagainya. Mari kita lihat situs web kita. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan adalah menguji apakah dia sudah mengoptimalkan SEO seluruh situs web kita. Jadi di sini, saya akan pergi ke edit halaman. Lalu saya akan pergi ke sini, ke plugin Rank Math, dan melihat snippetnya. Dan ini dia, agensi desain web di Los Angeles. Sepertinya dia lupa untuk memasukkan. Ya, dia mengira Orion adalah nama agensinya. Jadi kita tulis aja Orion's Agency. Deskripsinya, Orion adalah studio desain dan pengembangan web di pusat kota LA, situs custom, SEO lokal, dan rekayasa performa untuk bisnis di Los Angeles. Baiklah, jadi saya akan langsung menyimpannya. Saya yakin sekarang Anda pasti berpikir, wah ini keren banget. Anda bisa melakukan jauh lebih banyak hal. Kalian belum lihat apa-apa. Nah, di bagian video selanjutnya ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengonversi situs web HTML yang Anda buat dengan AI dan mengubahnya lalu memasukkannya langsung ke WordPress menggunakan elemen-elemen asli Elementor. Ini sejauh ini adalah cara paling efisien untuk membuat situs web dengan AI. Sekarang, kita akan menghapus seluruh situs web ini. Ya, sedih sekali, tapi kita akan menghapus seluruh situs web ini dan mulai lagi dari nol. Jadi, mari saya tunjukkan cara melakukannya. Di bagian ini, kita akan membuat situs web yang sepenuhnya dihasilkan AI. Pertama, kita hapus dulu situs yang ada. Kedengarannya banyak kerjaan, tapi kita minta Cloud saja yang melakukannya. Mari buka Cloud sekarang. Langkah awal kita, hapus semua halaman, postingan, serta template header dan footer situs, lalu minta Cloud mulai dari awal. Saya akan jalankan prompt ini sekarang. Verifikasinya, buka situs, dan segarkan halamannya. Dan semuanya udah hilang. Jadi semuanya udah hilang. Dan sekarang kita mendapatkan error 404. Oke, sekarang mari kita buat situs web yang dihasilkan oleh AI. Pertama, buka ChatGPT. Lalu ambil tangkapan layar situs web aslinya. Saya akan pakai pembaruan SOP ChatGPT. Itu pembaruan yang sangat bagus. Ini bisa membuat situs web yang terlihat sangat keren. Saya akan masukkan prompt ini. Buatkan tangkapan layar situs web real estate kreatif di Nashville, Tennessee. Desainnya harus mewah dan bergaya pemenang penghargaan. Ini prompt umum, saya tidak akan mendetail, tapi ini sudah cukup. Mari jalankan dan lihat hasilnya. Sempurna. Sekarang Anda bisa melihat hasil desain situs web kelas atas yang keren. Prompt ini udah bagus. Banyak orang bilang kita perlu memasukkan banyak detail, tapi menurut saya model ChatGPT dan Cloud terbaru udah jauh lebih baik. Jadi Anda tidak perlu prompt yang rumit untuk membuat situs web yang bagus. Selanjutnya, saya butuh gambar dari tangkapan layar ini. Masukkan prompt ini. Buatkan gambar identik dari tangkapan layar ini dengan resolusi tinggi dan berkualitas, tapi kompres agar ukurannya tidak terlalu besar. Dan saya akan jalankan prompt ini. Baiklah, dan begitu aja. Sekarang kita udah punya gambar untuk situs web kita. Nah, lihat gambar-gambar ini. Gambar ini indah sekali. Bahkan sulit dipercaya kalau ini buatan AI. Bahkan kalau Anda lihat air di sini, Anda bisa melihat lampu-lampunya terpantul tepat di posisi rumahnya. Maksud saya, ini foto-foto yang sangat bagus. Jadi sekarang kita akan meminta ChatGPT untuk memasukkan semua ini ke dalam file zip untuk kita. Jadi ini dia. Masukkan gambar-gambar ini ke file zip agar bisa saya unduh. Baiklah, sekarang semua gambar udah dalam file zip, jadi saya akan langsung mengunduhnya. Selanjutnya, kita akan mengunduh tangkapan layar ini untuk direplikasi dan dikonversi ke Elementor. Jadi, saya unduh dulu tangkapan layarnya. Ups, apa itu tadi? Ini, saya akan mengunduh tangkapan layarnya, lalu klik unduh. Sebelum mulai, perlu diketahui bahwa Cloud Design adalah layanan berbayar.
Anda bisa menggunakan metode yang sama di versi gratis Cloud AI, namun menurut saya, Cloud Design jauh lebih cepat dan memang dirancang khusus untuk membuat situs web. Jadi, tidak masalah jika Anda tidak ingin berlangganan. Anda tetap bisa ikuti langkahnya pakai Cloud versi gratis. Yuk, kembali ke videonya. Sekarang, mari beralih ke Cloud Design. Saya sangat menyarankan untuk menggunakannya. Anda bisa pakai Cloud, tapi menurut saya, Cloud Design jauh lebih baik. Kita akan buat draft situs web, lalu kirim ke WordPress. Saya akan mulai dengan mengunggah tangkapan layarnya. Di sini saya akan ambil tangkapan layarnya, lalu seret dan lepas. Begitu juga dengan gambar-gambar itu, tinggal seret dan lepas aja. Nah, disinilah gambar-gambarnya. Tinggal drag and drop gambar ini. Nah, jika Anda menggunakan sistem desain, saya sarankan untuk mematikan ini. Ini bisa memengaruhi desainnya, jadi kita akan mematikannya, oke? Jadi kita hanya memiliki tangkapan layar dan gambar yang sebenarnya. Sekarang, ada Evernote lain di deskripsi video, dan ini akan benar-benar mengcloning seluruh situs web untuk HTML. Jadi, yang perlu Anda lakukan hanyalah pergi ke sini dan salin ini. Anda bisa lihat banyak orang di sini sedang melihat ini, karena ini adalah prompt yang sangat bagus. Kita pergi ke Cloud, lalu tempelkan prompt ini. Ia akan membuatkan situs web untuk kita. Saya jalankan promptnya. Setelah menunggu sekitar 3-4 menit, situs webnya sudah selesai dibuat. Hasilnya terlihat bagus, ini situs webnya. Kita punya landing page yang keren. Lihat bagaimana Cloud menempatkan gambar dengan pas. Kita punya bagian ini di sini, dan saat menggulir ke bawah, kita punya footer kita. Itu footer yang cukup besar loh sejujurnya, tapi saya suka. Kelihatannya bagus. Menurut saya, footernya mungkin sekitar 20% dari situs web ini. Sekarang, kita akan mengambil situs web ini dan memberikannya kepada Cloud. Langkah pertama, kita buat file HTML-nya tanpa menyertakan gambar. Alasannya adalah karena jika kita menyertakan gambar di dalam file HTML, proses impor ke situs WordPress kita akan memakan waktu lama. Kita lakukan manual. Saya mau unduh file HTML-nya aja tanpa menyertakan gambar di dalamnya. Nah, file Anda mungkin ukurannya sekitar 20 sampai mungkin 100 KB, tergantung pada ukuran situs web yang dihasilkannya. Jadi di sini saya sekarang akan mengunduh file ini. Oke, jadi punya saya ukurannya 24 KB, sangat kecil. Jika gambar disertakan, ukurannya mungkin sekitar 10 MB. Mari kita lanjutkan dan klik selesai. Sekarang, file dan situs web sudah siap, tapi kita perlu menyiapkan WordPress terlebih dahulu. Mari buka backend WordPress untuk mengaturnya. Situs kita saat ini masih kosong. Ada beberapa hal yang perlu ditambahkan. Pertama, buka menu plugins di sini. Saya akan klik pada install plugins, jadi pastikan Anda udah menginstal plugin Novamer. Ini adalah MCP-nya. Selain itu, pastikan Anda sudah menginstal tema Soles dan plugin Soles Extra. Jadi, di bagian Appearance, pastikan Anda sudah menginstal Solas karena prompt yang akan kami berikan ini akan membuat header dan footer custom menggunakan tema Solas. Jadi, Anda tidak perlu memiliki Elementor Pro. Anda tidak perlu membayar biaya langganan. Kita bisa melakukan semuanya secara gratis dengan Soles. Nah, opsi terakhir adalah pengaturan Elementor. Jadi di sini di bawah Elementor, saya akan pergi ke pengaturan. Dan hal pertama yang ingin saya lakukan adalah menonaktifkan Atomic Editor. Jika belum, saya sarankan menonaktifkan elemen Atomic karena membingungkan dan ditujukan bagi pengembang. Selanjutnya, buka fitur dan pastikan kontainer sudah aktif. Alasannya adalah karena kontainer menggunakan flexbox dalam grid, dan sebelumnya Elementor memiliki sesuatu yang disebut intersections, dan kita tidak ingin menggunakan intersections, jadi kita memaksanya untuk menggunakan flexbox. Jadi pilih aktif, lalu klik simpan perubahan, dan Anda udah siap. Nah, hal terakhir yang akan kita lakukan adalah kita sekarang akan mengunggah gambar-gambar tersebut ke situs web kita. Jadi, pergi ke sini, ke media, klik pustaka, sekarang saya ingin mengunggah gambar-gambar itu. Nah, di sini Anda akan melihat bahwa ini adalah file zip. Jadi, saya akan ambil ini, taruh di desktop saya, jangan share dan lepas. Anda harus mengekstrak gambar-gambarnya. Jadi, saya akan klik 2 kali pada ini. Oke, ini filenya. Saya klik 2 kali, ambil semua file ini, lalu seret dan lepas ke situs web. Situs WordPress Anda kini siap digunakan. Selanjutnya, kita beralih ke Cloud untuk mengunggah keterampilan. Dengan memasukkan perintah, situs Anda akan berubah total dalam waktu sekitar 10 menit. Saya tunjukkan caranya.
Pertama, unggah 2 skill untuk membantu konversi. Skill pertama, mengajari Claude memakai Solaz dengan header dan footer custom. Skill kedua, mengajari Claude mengimpor HTML ke Elementor serta memanfaatkan elemennya. Jadi, beralih ke tab pengaturan settings kita di sini, saya akan klik pada keterampilan, skills. Lalu, jika Anda pergi ke sini dan klik tambah, Anda klik unggah keterampilan, upload the skill, Anda klik unggah. Ada 2 keterampilan, ada HTML ke Elementor, dan ada juga Solaz. Ini ada di deskripsi video di Google Drive, jadi Anda bisa langsung mengunduh keduanya. Dan yang perlu Anda lakukan hanyalah mengeklik salah satunya, klik buka, lalu unggah keterampilannya. Oke, jadi Anda lakukan itu untuk kedua keterampilan tersebut. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan adalah memasukkan prompt. Nah, prompt itu ada di deskripsi video. Baiklah, jadi ini adalah prompt yang Anda perlukan untuk mengonversi situs web HTML ke Elementor. Nah, yang ini untuk versi gratis, dan jika kita gulir ke bawah, bagian ini untuk versi Pro. Nah, hal pertama yang ingin saya lakukan adalah saya ingin menyalin seluruh prompt ini. Baiklah, kita akan menyalin semua ini. Oke, salin. Dan yang saya sarankan adalah membuka Evernote atau notepad lain dan melakukan beberapa penyesuaian di sana. Jadi di sini saya hanya akan menempelkan ini. Baiklah. Nah, hal pertama yang ingin saya lakukan adalah memasukkan nama situs webnya. Jadi ini adalah horianstutorial.com. Lalu saya ingin memasukkan nama bisnis saya. Jadi ini adalah Wilson Estates. Di sini, masukkan layanan dan aktivitas Anda, serta kata kunci target peringkat. Ini penting karena akan menyesuaikan konten template HTML tersebut di seluruh situs Anda. Penting melakukan ini duluan agar tidak perlu repot mengaturnya satu persatu di situs web yang memakan waktu. Saya akan langsung isi saja. Oke, informasi bisnis sudah saya perbarui dan URL juga sudah saya masukkan. Setelah selesai mengedit, kita bisa langsung menyalin semuanya. Kita tidak melakukannya di Claude, karena Claude tidak mengizinkan pengeditan langsung. Jadi, mari kembali ke Claude dan unggah file HTML-nya. Jadi, di sini saya akan klik tambahkan file dan foto. Dan ini file HTML-nya, jadi saya akan pilih file HTML tersebut dan klik buka. Dan sekarang saya akan menempelkan prompt itu di sini. Jadi, di sini saya akan menempelkan prompt-nya. Oke. Perhatikan tulisannya pasted. Kita belum bisa mengeditnya di sini, jadi harus dilakukan di tempat lain. Semoga ke depan ada pembaruan. Sekarang kita siap beraksi. Jadi mari kita jalankan prompt ini sekarang dan buat situs webnya. Oke. Dan setelah menunggu sekitar 12 menit, sekarang situs webnya selesai. Jadi mari kita lihat. Nih situs webnya, saya akan klik buka tautan, dan voila. Sekarang kita punya situs web yang indah hasil buatan AI. Sekarang mari kita lihat resume. Saat digulir ke bawah, bagian ini tampak fantastis. Lihat juga bagian ini, benar-benar terlihat bagus. Bagian ini di sini. Bagian ini seharusnya ada di sisi kanan. Nah, ini masalah yang sangat umum. Mereka tidak membungkus elemen di dalam Flexbox. Saya sengaja tidak menambahkannya ke prompt agar Anda punya ruang untuk melakukan kesalahan. Jika prompt terlalu spesifik, malah akan banyak kesalahan. Jadi, saya beri sedikit kelonggaran. Saat digulir ke bawah, bagian ini terlihat luar biasa. Nah, di sini ada tombol biru. Saya nggak tahu asal yang satu ini. Jadi kita punya footer dan kita perlu menerapkan wrap pada Flexbox untuk memperbaiki masalah ini. Sekarang mari kita lihat sekilas page builder-nya. Baiklah, jadi ini page builder-nya dan mari kita lihat apakah ia menggunakan semua elemen atau elemen. Jadi Anda bisa lihat di sini ia menggunakan semua elemen atau elemen. Dalam kasus ini, ia sebenarnya menambahkan gambar sebagai foto sampul latar belakang. Maksud saya, itu mencapai hasil yang sama. Itu bukan masalah. Di sini Anda bisa lihat semua kontennya. Perhatikan tulisan Wilson Estates ini. Sekarang bisnis kita sudah diterapkan ke dalam konten tersebut. Dan di bagian ini, saya tahu apa yang salah. Saya udah sering lihat ini. Yang perlu saya lakukan hanyalah mengeklik kontainer ini lalu membungkusnya. Jadi di sini, maaf, atur no wrap. Dan kemudian itu hanya akan menempatkan kontennya di sisi kanan. Kalau Anda pakai wrap, pada dasarnya yang terjadi di sini adalah dia mengambil bagian selanjutnya dan memindahkannya ke kolom berikutnya. Itu dilakuin untuk tujuan optimasi, tapi dalam kasus ini, cara ini akan berfungsi dengan baik. Dan hal yang sama juga berlaku untuk footer kita. Bagian yang ini, saya nggak tahu apa yang salah di sini. AI tidak 100% sempurna dan terkadang menggunakan warna yang salah.
Untuk memperbaikinya, buka bagian gaya, pilih tombolnya, lalu ubah warnanya. Nah, ini warnanya, dan saya tinggal pilih warna default dan beres. Lalu, Tokpat Biswimi ini menggunakan elemen Solas. Seluruh situs ini menggunakan elemen, jadi Anda bisa memodifikasinya sepenuhnya dengan Page Builder. Inilah cara tepat menggunakan AI bersama WordPress dan Elementor. Sekarang mari kita lihat, footer kita. Kembali ke situs WordPress, di bawah Solas, klik Site Builder. Header dan footer udah aktif. Klik header, lalu klik edit part. Nah, saya rasa tangkapan layar aslinya emang punya latar belakang di sini. Sepertinya mereka nambahinnya hanya saat di hover. Jadi kita sebenarnya bisa memperbaikinya, tahu kan? Cuma dengan satu klik. Selanjutnya, buka bagian style untuk menambahkan warna latar belakang. Pilih color, lalu tentukan warnanya. Atau mungkin gunakan pilihan yang satunya lagi. Menurut saya, warnanya lebih lembut. Kita bisa langsung ubah warnanya dengan cepat. Header kita sekarang sudah aktif dan menu navigasi Solas berfungsi sempurna. Mari kita publikasikan. Dan mari kita lihat footer kita. Jadi ini footer kita. Saya akan klik edit part. Dan lagi-lagi masalahnya sama di sini. Saya udah tahu apa yang salah. Jadi yang perlu saya lakukan hanyalah klik ini dan pilih no wrap. Nah, jadi deh. Itu memaksa gambarnya untuk melebar. Jadi tidak turun ke baris berikutnya. Jadi begitulah cara memperbaikinya. Anda mungkin menemui error di situs web AI Anda karena itu wajar. Namun, hasil AI ini tetap terlihat sangat bagus. Situs web saya, Anda bisa aja menemukan kesalahan seperti tadi. Saya akan sengaja merusak situs ini dan menunjukkan cara memperbaikinya dengan AI. Jadi, saya udah merusak situs web AI tersebut. Nah, di sini Anda bisa lihat saya menambahkan beberapa teks. Saya menaruh gambar ini di sini. Saya merusak bagian ini, menghapus area ini, dan menambahkan teks di sini. Jadi, saya sedikit mengacaukan situs ini. Sekarang, kita akan mengambil tangkapan layar situs ini dan membandingkannya dengan versi aslinya. Kita kasih ke Claude, biar mereka yang perbaiki. Nah, Claude udah tahu struktur situs web ini, jadi memperbaikinya akan jauh lebih cepat. Jadi, saya akan langsung mengambil tangkapan layarnya. Baiklah, saya akan mengunduhnya. Oke, jadi hal pertama yang akan saya lakukan adalah mengunggah tangkapan layar situs web yang berantakan itu. Nah, di sini, ini adalah tangkapan layar yang sebenarnya. Jadi, Anda bisa lihat tampilannya agak rusak. Sekarang, saya juga akan mengunggah tangkapan layar desain aslinya. Jadi kembali ke sini, saya akan klik tambahkan file dan foto, lalu saya akan pilih yang ini. Dan jika saya melihat sekilas, ini adalah situs web yang sebenarnya. Oke, jadi saya juga akan mengunggah yang ini, dan sekarang saya akan memasukkan perintah ini. Situs webnya berantakan. Saya lampirkan tangkapan layar aslinya. Tolong perbaiki situs web ini agar sesuai dengan desain tersebut. Buat semirip mungkin. Saya minta semirip mungkin karena jika saya minta identik, terkadang CSS-nya digabung dan saya tidak mau itu. Sekarang Cloudflare udah memiliki versi cache dari situs web kita di dalam cache, jadi memperbaikinya tidak akan memakan waktu lama. Mengimpor situs web ke cloud jauh lebih cepat karena cache-nya sudah tersedia. Mari kita jalankan prompt ini. Setelah menunggu 5 menit, situsnya sudah diperbaiki. Cloud bahkan memberitahu bahwa ada bagian yang salah pada kode aslinya. Dia menyadari keanehan itu, tapi tetap memperbaikinya. Mari kita cek situs webnya. Dan ini dia. Yang keren banget adalah mereka juga memperbaiki tombol yang sebenarnya di atas ini juga. Scroll ke bawah. Kelihatannya sempurna. Baiklah, lihat ini. Oke, keren. Mereka juga memperbaiki bagian yang berantakan tadi. Hasilnya luar biasa. Kamu bisa lihat bagaimana dia memperbaiki semuanya dengan tepat hanya lewat tangkapan layar. Metode ini jauh lebih efektif daripada sekedar menyuruh Claude memperbaiki menu secara manual. Pakai cara itu justru bikin banyak kesalahan. Jadi, metode tangkapan layar lebih efektif untuk perbaikan sekaligus. Sekarang, saya tunjukkan cara buat halaman tambahan. Kalian bisa minta AI buat puluhan halaman sekaligus. Tapi di sini saya hanya buat satu agar hemat kredit dan waktu. Jadi ini perintah saya. Buatkan saya halaman tentang kami dengan gaya dan desain yang sama seperti situs web ini. Selain itu, tambahkan ke menu. Baiklah, sesuatu yang sangat sederhana. Saya langsung jalankan perintah ini. Sebelumnya, kita sudah buat satu halaman dengan Cloud Design.
Pengalaman saya, setelah satu halaman jadi, lebih cepat membangun sisanya langsung di WordPress daripada membuat semuanya di Cloud Design lalu mengimpornya satu persatu, karena proses itu memakan waktu lebih lama. Alasan utamanya, Cloud kini paham WordPress dan Elementor, sehingga bisa cepat mereproduksi halaman karena tersimpan di cache. Setelah menunggu sekitar 7 menit, halaman ini pun selesai dibuat. Jadi mari kita lihat sebentar. Ini halaman tentang kami kita. Tampilannya sangat bagus. Mari kita gulir ke bawah. Menariknya, desainnya konsisten di seluruh situs. Jadi hasilnya terlihat fantastis. Orang takkan sadar ini buatan AI. Ada call to action dan footer di bawah. Keren sekali. Jika ingin membuat situs web besar, instruksikan Cloud membuat layanan, portofolio, kontak, tim, hingga penghargaan. Cloud akan konsisten menerapkan desain di seluruh situs Anda. Selanjutnya, saya tunjukkan cara mengubah situs HTML ke Elementor Pro. Nah, sejujurnya, ada banyak hal yang sangat keren yang bisa Anda lakukan jika Anda ingin menggunakan Elementor Pro. Salah satunya misalnya Anda bisa membuat mega menu yang sangat kreatif dengan Elementor. Anda juga bisa membuat pop-up yang sangat keren dengan Elementor. Dan Anda bisa memanfaatkan Theme Builder untuk membuat berbagai bagian situs web Anda, seperti header dan footer, halaman toko, dan juga halaman arsip. Meski bukan keharusan, jika Anda serius menggunakan Elementor, membeli versi Pro sangat disarankan. Saya akan tunjukkan caranya menggunakan versi Pro. Saya juga merekomendasikan Novamere Pro karena dapat mempercepat proses dan meningkatkan akurasi. Jadi saya akan menginstal Novamere Pro di situs web ini saat kita mengkonversi situs web yang sebenarnya. Jadi teman-teman, mari kita kembali ke videonya. Oke, jadi hal pertama yang akan saya lakukan adalah pergi ke bagian plugin saya, dan saya akan memastikan kita menginstal plugin yang diperlukan. Jadi, saya akan langsung menginstal Elementor Pro. Oke, jadi saya sudah mengunggah Elementor Pro, dan saya juga menambahkan Novamere Pro. Nah, Novamere Pro tidak wajib. Namun, jika Anda memiliki Novamere Pro, itu akan sedikit mempercepat proses impor, dan juga membuat situs web Anda sedikit lebih akurat. Jika Anda ingin mencoba Novamere Pro, saya akan mencantumkan diskon 10% untuk Novamere Pro di deskripsi video. Tapi sekali lagi, ini tidak wajib. Namun, jika Anda sering melakukan ini, akan sangat membantu karena membuat segalanya sedikit lebih cepat. Sekarang, saya akan langsung pergi ke kunjungi situs, dan saya akan menghapus seluruh situs web ini. Jadi inilah situs webnya, dan sekarang saya akan menghapusnya. Dan udah hilang, situs web kita udah dihapus. Sekarang, kita akan mengimpor ulang menggunakan Elementor Pro untuk membuat bagian tambahan seperti mega menu dan pop-up. Jika ingin mengikuti, saya sudah cantumkan prompt-nya di deskripsi video. Ini khusus versi Elementor Pro ya, silahkan salin prompt tersebut. Baiklah, lalu Anda pergi ke effort mode dan kemudian Anda tempelkan ke sana. Dan di sini, saya sedikit menyesuaikannya. Anda harus memastikan untuk memasukkan nama situs web yang sebenarnya. Itu sangat penting. Lalu Anda akan mau perbarui informasi bisnisnya. Setelah Anda melakukannya, Anda akan mengambil prompt ini sekali lagi, lalu Anda akan menempelkannya ke cloud. Jadi di sini saya akan menyalinnya. Selanjutnya, saya akan mengunggah file HTML-nya. Jadi, ini filenya. Saya akan klik open, lalu saya akan menempelkan prompt-nya. Sekarang, kita udah mengunggah gambarnya, jadi kita nggak perlu melakukannya lagi. Dan menurut saya dari sini, semuanya udah siap. Dan pada tahap ini, saya tinggal menjalanin prompt-nya. Oke. Dan setelah menunggu sekitar 15 menit, proses pembuatan situs webnya selesai. Jadi, mari kita lihat. Dan inilah situs web kita. Dan seperti yang Anda lihat, tampilannya sempurna lagi. Di sini, Anda bisa lihat, mereka sudah memasang mega menu tepat di sini dengan wanita ini, dan kita punya beberapa, Anda tahu, beberapa teks singkat dan semacamnya. Dan saat menggulir ke bawah, semuanya sempurna, terlihat sempurna. Di sini Anda bisa lihat Novamere Pro benar-benar memperbaiki masalah no wrapping itu. Sekarang footer kita udah sempurna. Dan kemudian mereka juga memperbaiki footer kita di sini. Jadi ini adalah situs web yang 100% pixel perfect dari desain asli kita. Tapi mari kita lihat pop-up kita, dan ini adalah pop-up yang mereka buat untuk kita. Kelihatannya sangat bagus sebenarnya. Nah, berdasarkan pengalaman saya sendiri, lebih baik jika Anda mengatur kondisinya sendiri. Saat memilih display conditions, Cloud mencoba menerapkan pop-up, tapi kurang efisien. Ini kekurangannya. Saya udah coba pakai prompt khusus, tapi tetap gagal.
Claude bisa buat desain pop-up yang bagus, tapi Anda harus atur pemicunya sendiri. Saya tahu banyak kerjaannya. Anda harus ya tahulah klik beberapa tombol dan selesai kan? Jadi misalnya saya akan menampilkan ini di seluruh situs dan saya akan mengaturnya saat halaman digulir, atur ini B3 detik. Lalu untuk lanjutannya saya akan menampilkannya mungkin sekitar entahlah 2 kali atau semacamnya. Jadi saya akan buka browser baru dan saya akan tempel URL kita. Oke, lalu saya akan gulir ke bawah sedikit aja, dan ini dia, pesan konsultasi. Formulir yang bagus, lalu di sini saya bisa langsung menutupnya. Saya ingin mengubahnya jadi putih, tapi kita bisa menutup pop-up-nya. Seperti yang Anda lihat, WordPress sangat populer dengan AI. Masih banyak hal lain yang bisa dilakukan, seperti membuat plugin yang merupakan salah satu fitur utamanya. Nanti saya buatkan video khusus tentang cara membuat plugin pemesanan dan plugin untuk mematikan notifikasi Elementor yang mengganggu. Linknya akan saya taruh di deskripsi. WordPress dan AI bikin segalanya jadi lebih mudah. Anda bisa bebas memberi perintah untuk membuat situs web keren. Sambil menunggu prosesnya, Anda bisa fokus mengerjakan hal lain yang lebih produktif. Setelah integrasi Claude di WordPress, saya tak bisa lagi membayangkan harus membangun situs web dari nol. Masa-masa itu udah lama berlalu. Ingat, AI bukan untuk mengerjakan segalanya, tapi agar Anda lebih efisien saat membangun situs WordPress. Semoga video ini bermanfaat. Jika ya, jangan lupa klik tombol like ya. Tetap pantau karena saya akan buat video cara membuat plugin AI untuk situs WordPress Anda. Saya Daryl Wilson, sampai jumpa lagi dan jaga diri ya.